Adalah setengah jam lagi Batozar masih menatap menara tinggi itu dari kejauhan. Entah apa yang dia pikirkan. Sekitar kami lengang. Kabut tipis mengambang di sekitar. Kabar baiknya, udara di tempat kami berdiri tidak sepanas di tempat kadal-kadal raksasa itu berkeliaran. Udara lebih segar, lebih sejuk, tidak ada rekahan tanah yang mengeluarkan uap panas di sini. Boleh jadi Archie tidur setelah lewat tengah malam, Master B. Kita bisa mendekatinya saat dia terlelap. Sally memikirkan satu hal. Batozar menggeleng. Para pemburu seperti Archie bisa terus berjaga sambil tidur. Kalian yang harus istirahat. Batozar menghela nafas, kita bisa memikirkan solusinya besok pagi-pagi. Kita aman tidur di sini, kadal-kadal ini tidak akan berani mendekat. Seperti biasa, Batozar hendak menyiapkan tempat tidur bagi kami. Dia terampil hidup di alam liar, apapun bisa menjadi tempat tidur, termasuk tumpukan tulang-tulang ini, bisa dibuat menjadi tenda sementara. Aku punya ide yang lebih baik, Master B. Ali lebih dulu mengangkat HTP di lengannya, hologram itu sepertinya bisa Ali mengangkat bahu tidak sensitif. Tapi kenapa kamu harus memberi nama benda itu namaku, heh? Aku melotot. Ali nyengir lebar, tidak merasa bersalah. Itu nama yang bagus, kan? Suara mendesing pelan terdengar melerai kami, benda terbang yang tertinggal di belakang mendekat. Pewarna alamiah yang mengenai benda itu telah luntur. Masih dalam mode menghilangnya, benda itu bisa menembus lautan kadal dengan mudah. Mendarat persis di sebelah kami berdiri. Ali mengetuk hologram, kapsul terbang itu kembali terlihat, pintunya terbuka. Ali mengeluarkan kubus perbekalan, dia mengambil dua benda sebesar kotak penyerut, melemparkannya ke hamparan tanah hitam. Simsalabim, Ali berseru, pura-pura sedang menyihir. Kotak itu membesar seketika. Wush, menjadi sebuah tenda berbentuk kubus. Keren. Sally tertawa melihatnya. Ini sungguh ide yang lebih baik dibanding tidur di tumpukan tulang kadal. Teknologi, Sally. Ali menunjuk dua tenda, itulah kenapa harganya mahal. Sally mengangguk, tidak keliru juga Ali membelanjakan uang kami untuk alat-alat ini, ternyata si jenius itu membeli tenda portable yang bisa diciutkan. Satu tenda untukku dan Sally. Satu tenda lagi untuk Ali dan Batozar. Master B, tenda ini cukup luas untuk berdua. Ali menawarkan. Batozar mendengus pelan, dia tidak suka melihat tenda-tenda ini. Dia adalah pengintai sejati, lebih memilih memanfaatkan apapun yang ada di alam liar dibanding benda-benda berteknologi tinggi. Melangkah menjauh dari tenda, berdiri dalam senyapnya malam, siap tidur dengan posisi favoritnya. Seharusnya kamu membeli 3 tenda, Ali. Sally berbisik, boleh jadi Master B tidak mau satu tenda denganmu, kan? Tukang berisik. Aku tertawa melihat wajah Ali yang masam. Melangkah masuk ke dalam tenda. Tenda ini keren. Dari luar terlihat hanya seperti tenda, tapi di dalamnya ada teknologi pengatur suhu ruangan, juga tersedia sleeping bag yang nyaman, terbuat dari katun lembut. Juga bantal-bantal empuk. Kami segera masuk ke dalam kantong tidur masing-masing. Beranjak tidur, Sally dengan cepat terlelap. Aku selalu iri dengan kekuatan Sally yang satu ini, dia mudah tidur, dimanapun, dalam kondisi apapun. Sementara aku, harus menatap langit-langit tenda, memejamkan mata, membuka mata lagi, menghembuskan nafas pelan, aku tetap tidak bisa memikirkan menara kelabu yang berdiri gagah di atas lereng gunung. Bagaimana kami bisa mendekatinya? Memikirkan si tanpa mahkota, di mana dia sekarang, apakah dia juga sedang menuju tempat ini, menemukan cara lain mengetahui lokasi potongan pusaka itu. Memikirkan Ave, Miss Selena. Sekolahku, Mama, Papa, juga kucing kesayanganku, si putih. 1 jam berlalu, aku tetap tidak bisa tidur. Baiklah, mungkin berjalan-jalan di luar bisa membantu. Aku keluar dari kantong tidur, melintasi pintu tenda, yang terbuka otomatis saat mengenali ada yang hendak melintas. Sekitarku lengang. Di bawah sana, lembah, ribuan kadal-kadal itu masih asyik bercengkerama dengan uap panas. Hewan ini sepertinya aktif 24 jam. Aku mendongak menatap bintang gemintang. Berjalan pelan-pelan di atas tumpukan tulang-tulang. Kamu seharusnya tidur, Putri Rai. Suara serak Batozar terdengar. Aku menoleh. Tubuh tinggi besar Batozar masih berdiri diam di posisinya sejak 1 jam lalu, tapi jika dia bisa bicara itu berarti dia juga tidak tidur. Aku tidak bisa tidur. Aku melangkah mendekat, memikirkan banyak hal. Aku mengangguk.
Lengang lagi. Aku menatap pucuk-pucuk menara kelabu yang diselimuti kabut, tidak terlihat jelas. Batozar ikut mendongak, tidak banyak yang bisa melihat menembus kabut. Tapi pemburu yang berada di atas menara ini, bukan hanya bisa melihat menembusnya, dia juga bisa membidik apapun yang bergerak mendekat. Matanya tajam sekali. Aku menggeleng, dia tidak bisa melihat. Batozar menoleh cepat ke arahku. Apa maksudmu, Putri Rai? Pemburu di atas sana buta, Master B. Mata merah Batozar menatapku serius, berputar-putar. Bagaimana kamu tahu? Aku tahu itu, saat menggunakan teknik berbicara dengan alam. Aku melihatnya berdiri takjim di atas menara, dia memegang sebuah benda seperti busur emas. Matanya buta, Batozar berseru. Aku mengangguk. Batozar terlihat antusias dengan fakta baru itu. Aku paham sekarang. Aku tahu kenapa pemburu ini memilih tinggal di tengah lautan Kadal Purba. Dia melatih teknik membidiknya. Dia tidak bisa melihat, maka dia melatih indera pendengarannya. Kadal-kadal ini lawan tangguh bagi dia, karena kadal-kadal ini semua teknik teleportasi yang kita gunakan untuk mendekati menara itu percuma, karena kita memang bisa menghilang, tapi kita tetap mengeluarkan suara. Pemburu itu tahu di mana posisi kita. Aku menatap wajah menyeramkan Batozar. Aku tahu bagaimana mendekati menara ini, Putri Rai. Sungguh. Tapi aku harus berlatih beberapa jam untuk mengembalikan kemampuan lamaku. Batozar melepas jubahnya, lantas merobek ujung-ujungnya, dia membuat potongan kain panjang, menutup matanya dengan potongan kain itu. Bukan hanya dia yang memiliki kemampuan itu, melihat dengan cara lain. Batozar berseru serak, matanya telah sempurna tertutup, aku juga melatihnya ratusan tahun di penjara, aku bisa melihat lewat pendengaranku. Terlalu lama melukis membuat teknik lama itu karatan, tapi aku jamin, pemburu ini akan menemukan lawan setara. Aku menatap Batozar termangu. Lihatlah, sosok tinggi besar itu mulai mengambil posisi kuda-kuda kokoh. Dia mulai melakukan pemanasan, gerakan perfetu. Kali ini, dengan mata tertutup. Ini hebat. Saat tubuh Batozar bagai menari sambil mengambang di udara, dia melakukan gerakan-gerakan rumit yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Cepat gerakannya, melenting ke sana kemari, seperti menyentuh titik-titik virtual di sekitarnya. Batozar melakukannya dengan semangat, antusiasme, melupakan rasa lelah, melupakan ini hampir pukul 2 pagi, itu sungguh etos kerja yang menakjubkan, saat seseorang melatih dirinya untuk melampaui pencapaiannya selama ini. 1 jam, Batozar menyuruhku meraup tulang-tulang. Lemparkan ke arahku, Putri Rai. Aku menurut melemparkan tulang-tulang itu. Batozar seperti bisa melihat saat tulang-tulang itu mendekatinya. Lantas dengan cepat tangannya menangkap satu persatu. Belasan tulang itu sempurna berhasil ditangkap tanpa lolos satu pun. Aku berseru senang. Itu belum cukup, Putri Rai. Lemparkan lebih banyak tulang ke arahku. Lebih cepat. Aku beranjak hendak mengambil lebih banyak tulang-tulang yang lebih kecil. Biar aku yang melakukannya, Ra. Aku menoleh. Sally sejak tadi ternyata telah keluar dari tenda. Suara latihan Batozar membuatnya terbangun. Juga Ali, beranjak mendekat. Sally mengangkat tangannya, dia menggunakan teknik kinetik. Ribuan tulang-tulang di sekitar kami terangkat ke udara. Berniat menggunakan teknik itu, dia beranjak maju menyambut tulang-tulang itu, lantas dengan gerakan cepat, dia menangkap, menepis, menghindari satu persatu, seolah dia bisa melihatnya jelas, seolah dia bisa menyimak tulang demi tulang itu melesat menuju ke arahnya. Super badass. Ali mengepalkan tangannya. Aku menatap Batozar termangu, aku tidak tahu jika dia masih punya trik hebat lainnya. Melihat dengan pendengaran, itu keren. Kami benar-benar beruntung memiliki sekutu hebat dalam petualangan ini. Tidak ada satupun tulang-tulang itu yang berhasil mengenai tubuh Batozar. Aku siap. Kita punya kesempatan mendekati menara itu sekarang. Batozar membalik badannya, mendongak. Matanya masih tertutup kain, tapi dia seperti bisa melihat langsung pemburu yang memegang busur emas di atas sana. Aku akan maju ke sana. Kalian tetap berada di sini. Semoga kali ini aku bisa menghindari tembakan-tembakannya. Kami bertiga mengangguk. Ini akan berbahaya sekali. Satu saja tembakannya tidak bisa kuhindari, itu berarti kalian akan menemukan tulang-tulangku berserakan. Batozar menggeram. Kami bertiga saling tatap. Itu terdengar menakutkan. Tapi aku tidak akan mengecewakan pemburu di atas menara kelabu. Ini sebuah pertarungan penuh kehormatan. Jika aku gugur di klan ini, aku akan bangga.
Aku gugur setelah melawan seorang pemburu. Seorang gunslinger. Batozar bersiap-siap. Dia melemaskan sekali lagi tubuhnya. Selamat tinggal Putri Raib, Seli Ali. Entah kami harus menjawab apa. Splash. Tubuh Batozar telah lenyap, dia mulai mendaki lereng gunung. Untuk di saat bersamaan, Pemburu di atas sana juga mengacungkan busur emasnya, melepas tembakan. Boom! Meledak. Seli berseru tertahan melihat ledakan itu. Tidak kena, Batozar berhasil menghindar di detik terakhir sebelum tembakan itu mengenai tubuhnya. Dia memang tidak bisa melihat peluru itu bergerak cepat di gelapnya malam, tapi dia bisa melihatnya dari suara mendesing. Busur emasnya lebih kencang. Melepas 8 peluru susul menyusul, busur itu tidak memerlukan anak panah, busur itu menciptakan sendiri pelurunya saat ditarik dari udara kosong. Boom, boom, boom. 8 tembakan itu mengenai udara kosong. Tubuh Batozar melenting ke sana kemari, dia menggabungkan teknik teleportasi dan gerakan Preftu untuk menghindar. Yes! Ali berseru-seru. Seli mengatupkan telapak tangannya, berharap yang terbaik. Splash! Splash! Pemburu di atas sana menggeram. Dia menarik kencang busurnya, mengarahkannya ke udara kosong. Apa yang akan dia lakukan? Kenapa dia tidak menembak langsung? Busur itu melepaskan pelurunya. Ribuan laksana hujan meluncur ke udara, lantas berjatuhan satu persatu di lereng gunung. Aku menahan nafas. Bagaimana Batozar akan menghindarinya? Seli menutup wajahnya dengan telapak tangan. Ali terdiam, kami bisa melihat dengan mata telanjang saat ribuan peluru itu bagai tetes air hujan menerpa lereng tempat Batozar sedang melesat cepat. Boom, boom, boom. Terdengar ledakan bertubi-tubi. Batozar dengan mata tertutup melenting ke sana kemari. Cepat sekali gerakannya, dan lebih penting lagi, dia tahu di mana posisi peluru-peluru itu, sehingga dia bisa menghindarinya dengan akurat. Setengah menit yang terasa panjang. Boom! Ledakan terakhir terdengar, Batozar terus melesat mendaki lereng gunung. Dia bisa menghindari semuanya. Jaraknya telah dekat. Pemburu di atas menara berseru, tidak menduga jika orang di bawah sana berhasil melewati hujan peluru, dia menarik busurnya kencang, bersiap melepas tembakan pamungkas. Busur itu terlihat menyala dalam gelap, mungkin itu tembakan yang bisa menyapu bersih seluruh lereng. Splash! Splash! Terlambat, Batozar telah meniti menara kelabu, untuk kemudian muncul di hadapannya. Tangan Batozar bergerak cepat mengambil busur itu. Pemburu berusaha menghindar, sambil mengirim pukulan berdentum, tapi dia bukan petarung jarak dekat, dia hebat dalam pertarungan jarak jauh, lemah dalam pertarungan jarak dekat, mudah saja bagi Batozar menghindar, sambil tangannya bergerak, sekejap, busur emas itu telah berpindah tangan. Splash! Splash! Aku telah memegang tangan Seli melesat menuju menara kelabu. Juga Ali, kami segera mendaki lereng. Lupakan tidur malam ini. Lupakan tenda-tenda itu. Kami baru saja berhasil mengalahkan rintangan dengan cara super keren.